Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channel YouTube-nya Berkat Raja. Gimana Sobat Modif kabar sejauh ini? Karena kami sering sekali membuat konten dan setiap minggunya pasti kami tayang antara 2 atau 3 kali kami dalam seminggu pasti menayangkan video. Jadi setiap kali kami menayangkan video ini dan saya pastikan, saya harapkan, saya doakan Sobat Modif semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, buat Sobat Modif yang sudah bisa menerka-nerka, menebak-nebak mobil apa yang di belakang saya, yaitu Honda CR-Z Hybrid. Dan ini adalah mobil rare, tidak banyak yang beredar di Jakarta. Jangan di Jakarta, di Indonesia tidak banyak yang beredar ya. Unit yang akan saya review ini adalah unit tahun 2016. Saya sangat tertarik dengan Honda CR-Z ini. Kenapa? Karena pertama, unit itu udah pasti rare. Kemudian yang kedua, teknologi dia itu hybrid. Dia punya cc yaitu 1500 cc. Dan juga tampilan dari depan, dia tampilannya sporty sekali. Jadi sporty sama hybrid dipadukan, keren sekali. Dan pada kecepatan waktu dinyalakan, pada kecepatan tinggi dia naik, jadi powernya itu jadi 3000 cc. Nah, nanti kita coba betul tidak powernya itu langsung naik ketika di jalanan, digas, dan powernya bertambah. Kita nanti akan coba. Oke, kita lihat dari depan. Unit 2016 ini tampilannya sangat sporty sekali ya, dan ini sangat nukik ke bawah. Jadi kalau misalkan dibilang aerodinamisnya ini sangat bagus sekali. Kenapa? Jadi ketika angin ngantem dari depan, dia landai dari atas ke bawah sini, dan dengan ada lekuk-lekuk garis ini nih. Lekuk-lekuk ini menambah si angin itu untuk tabrakan angin itu jadi terpecah ke belakang, dilarikan ke sini. Jadi posisi mobil pada saat lari tentu mengempa atau menembus angin tuh, jadi angin akan terpecah lewat aerodinamis ini. Jadi saya rasa mobil ini cukup kencang. Dan untuk headlamp ini sangat futuristik sekali ya, dan sangat berani. Jadi tampilannya ini sangat sipit sekali ke sini. Dia menggunakan lampu LED dan ini DRL. Jadi posisi lampu LED itu ada di atas ya, tidak kelihatan di sebelah sini. Wow, keren sekali. Kemudian grillnya simple sekali, ada cuman sedikit sekali ada di bagian depan sini ya, nggak seberapa tinggi. Kemudian dilengkapi juga dengan fog lamp yang ada di bawahnya, serta ornamen grill tapi tidak bolong, masih tertutup. Oke, jadi dari bagian depan dapat sekali sportinya dengan ditambahkan juga emblem Honda ya, emblem Honda di sini warna chrome. Kita lirik sebentar di dalam mesinnya ada apa aja. Oke, kita terbuka, kita lirik nih di dalam mesinnya ada apa aja. Well. Wow, dalam mesinnya, wah, ini mobil memang terawat nih, karena di dalam mesinnya rapi sekali. Ya, di sini mesinnya Honda Integrated Motor Assist ya, dilengkapi dengan hybrid juga. Jadi untuk menjadikan mobil ini ketika berjalan tuh irit ya. Di kecepatan rendah dia akan menggunakan tenaga baterai, di kecepatan tinggi dia baru menggunakan tenaga mesinnya atau dari bensin. Mesin ini memiliki tenaga 116 horsepower. Kemudian dia memiliki torsi 172 Nm. Untuk mobil hybrid masih oke lah ya dengan tenaga seperti itu ya, dan mesinnya pun nggak terlalu besar, kecil. Kita tutup. Oke, jadi dari depan saya nggak melihat sensor parkir juga, hanya itu aja di bagian depan. Kita coba lihat ke bagian samping. Lanjut ke bagian samping, saya tidak akan bahas mengenai ban velg karena ini bannya sudah tidak ori lagi, ban dan velgnya. Kita lanjut ke sebelah spion sini. Spion ini dia sudah retractable juga dan dilengkapi dengan lampu sen dengan menggunakan lampu LED ya, bukan bohlam lagi. Dan uniknya ini mobil warna merah, garang sekali ya. Kalau saya sangat suka dengan warna ini dan dipadukan warna hitam. Jadi saya sering melihat mobil yang dipadukan antara warna merah dan hitam itu sangat garang sekali Sobat Modif. Bisa dilihat ya,
garang sekali. Jadi kalau misalnya lihat dari kap mesin ke atas, merah perpaduan hitam sangat garang sekali. Kemudian kita lihat ke bagian model pintunya ya. Model pintunya dia dijungkit dari sebelah sini, bukan dari sebelah sini, karena ini 2 pintu. Model 2 pintu dan waktu ngebuka pintu dari sini. Nah, oke. Dia juga keyless, ada tombolnya di sebelah sini. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan kunci kontak. Modelnya hybrid ke sebelah sini ya. Jadi unik modelnya, tidak biasa lagi. Bukan kayak sedan, bukan kayak hatchback, tapi dia benar-benar punya model sendiri. Kalau misalnya Sobat Modif tahu, kalau tidak salah mobil ini bersaing dengan Toyota Prius waktu lalu Toyota Prius dikeluarkan dengan metode hybrid juga. Dulu saya berpikir Toyota Prius akan bersaing dengan Honda CR-Z, ternyata di tengah jalan mereka berpisah dan sekarang pun unitnya sudah tidak ada lagi. CR-Z ini yang sedang saya review ada unit terakhir, tahun terakhir ya di Indonesia. Boleh dicek, kalau saya salah silahkan diralat. Oke, kita lanjut ke belakang. Di belakang pun kalau kita lihat ini, kalau lihat dari bumpernya ini, Sobat Modif, lekuknya itu bukan lekuk biasa, tapi dia ada model kayak macam diffuser, tapi bukan diffuser juga. Dan ini original bumpernya ya. Kalau di sini lihat dia adopsi dari model Mugen. Tampilan belakang sangat sporty sekali Sobat Modif. Ini pun dipadukan dengan warna hitam tapi lebih ke abu-abuan. Jadi cocok sekali ya. Jadi tambah kesan gaharnya. Kemudian kita lihat naik sedikit, di sini diberikan sensor parkir, ada 2 buah saja. Naik lagi sedikit, kita lihat model lampunya sedikit mirip Brio, tapi enggak ya. Enggak, ini semuanya full LED. Ini LED juga, dan di sini juga bisa dilihat ya, ini ada lampu rem di bagian sini. Kemudian di sini ada logo hybridnya, dan di sini Mugen. Ada logo Mugennya. Kita coba lihat di bagian dalamnya. Jadi saya tadi sempat kesulitan juga, nariknya itu harus 2 kali untuk mencet tombolnya buka bagasi. Bagasi ini cukup luas, tapi karena ini lebih ngadopsinya ke sedan, jadi kalau misalnya diratakan seperti ini nih, ini kan ada penutupnya. Nah sebenarnya bagasinya kecil sekali ya, 1 koper palingnya, 1 koper ukuran sedang masukkan udah pas. Jadi nggak bisa memuat lagi barang, kecuali ininya nggak ada penghalangnya. Nah Sobat Modif bisa agak tinggi, tapi hati-hati ini kaca rawan pecah ya kalau misalkan bawa barang terlalu banyak. Dan kalau misalnya lihat dari sini, untuk posisi jok duduk di belakang itu sangat nggak enak sekali ya. Kalau mobil 2 pintu pasti nggak enak untuk duduk di belakang. Dan ini ada wiper untuk kaca belakang agar kalau hujan mungkin lebih cepat bersih dan lebih jelas atau clear ke belakang. Dan di sini juga agak tersembunyi sedikit Sobat Modif, di sini ada kamera ya, ada kamera di sini memperjelas kita ketika kita mundur. Selain dibantu dengan audible, kita dibantu juga dengan visual. Oke, kita lanjut ke dalam. Oke, kita masuk ke bagian dalam Sobat Modif. Kita lihat di bagian dalam ini. Oke, ya agak pendek ya, Sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, tombol start stop engine-nya dari sini. Suaranya agak sangar karena udah diganti knalpotnya. Kita nyalakan AC-nya dulu. Wah, cukup panas sekali di luar Sobat Modif, panas. Oke, kita lihat begitu saya masuk ke dalam sini ya, tentu yang paling terlihat pertama adalah setir ini. Setir ini semuanya soft touch, dan bentuk setir ini ya sama seperti Honda pada umumnya ya, di sebelah sini. Kemudian di sini mode untuk ke head unit. Betulkah mode ke head unit? Modenya tidak connect, tapi volume dan channelnya connect. Ya, modenya tidak connect. Di sini ada untuk angkat telepon. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada untuk cruise control. Ya, cruise control ada di sini. Kemudian di sini ada pedal shift. Ya, ciri khas Honda di sebelah sini. Di sini ada tombol S plus, saya kurang paham. Kemudian di sini sebelah kanan sen, lampu, kemudian sebelah kiri wiper. Kemudian di bagian RPM-nya dia masih analog, tapi
dengan dipadukan dengan si speedometer yang digital, jadi kesan sportinya dapat banget, dan metode 3 dimensinya juga keren. Jadi menambah penampilan itu, kita jadi bener-bener kayak bawa mobil tuh kayak wah gitu, kayak di dunia lain gitu ya. Kayak misalnya kita lagi nonton Star Wars, nah kita lihat si speedometer tuh seperti itu. Kemudian ampere bensin ada di sebelah kanan. Kemudian level baterai ada di sebelah kiri, dan di sini ada untuk baterai ada di sebelah kiri, dan di bawahnya itu mode waktu kita P, R, D, N atau D. Kemudian di sini juga ada, di sana ada tulisan normal, berarti itu berkaitan sama eco mode yang ada di sebelah kanan saya. Oke, masih di speedometer. Kemudian di sebelah kanan saya itu di bawahnya bensin, ada jarak kilometer per liter, kemudian jam, suhu di luar, dan trip perjalanan. Oke, itu di bagian setir. Kemudian di bagian speedometer, kita lanjut dulu ke bagian pintu. Pintu ini seperti soft touch ya, empuk tapi keras. Bingung ya, empuk tapi keras ya. Tapi ini hard plastik sih. Ini hard plastik, cuman kayak metode soft touch aja, dia empuk. Dipadukan dengan warna brown ya, hitam sama brown. Jadi interior ini hitam, brown, dan di atasnya abu-abu. Cukup oke, tapi mungkin lebih garang lagi ya kalau menurut saya. Bisa dipadukan dengan warna merah, tanggung gitu, warna mobilnya merah. Interiornya kalau bisa hitam, merah, lebih keren lagi. Dan di sini handle tarikan pintunya ya cukup unik juga, bulat dia, jadi lonjong gitu. Kemudian ini pegangan pintu untuk bukaan pintu, dan di sini power window, dan di sini untuk central locknya ya, karena 2 pintu kiri kanan. Kemudian di pintu ini nggak ada, di paling bawah ini speaker. Kemudian untuk buka kap 4, internal temperature high. Dan kita lanjut ke sebelah kanan saya ini. Di sini ada lubang AC ya, sirkulasi AC, dan di bawahnya itu ini untuk aktivasi fog lamp. Kemudian ini untuk spion ya, detectable-nya juga. Kemudian untuk operasikan spion, untuk menggerak-gerakkan spion. Dan di sini drive mode, ada sport, ada normal, dan ada econ untuk di sebelah kanan sini. Kemudian di bawah sana ada untuk bukaan rap mesin, dan kita lanjut bergeser ke sebelah sini. Nah, di sini ini lebih ke fungsional AC ya. Di sini untuk tombol-tombol AC, dan model ini dari sini ke sini tuh bener-bener nggak biasa sekali, kayak model robot lah sobat modif ya. Kalau saya lihat ini bener-bener nggak biasa sekali. Kalau lihat ini kayak tampilan kalau misalnya kita lagi main video game pesawat luar angkasa, serius deh. Ya, kalian harus coba lihat langsung deh. Kemudian head unit ini dia ada Bluetooth, dan ini ada apa lagi ya aplikasinya ada Google, ada Play Store. Berarti dia bisa menggunakan WiFi juga ya. Ini udah Android berarti sobat modif tahun 2016. Dan di sini untuk tombol hazard. Oke, lanjut ke sebelah sini. Sebelah sini di sana ada HDMI, ada USB 1, USB 2, ada power outlet. Jadi untuk lighter. Kemudian di sini ada sedikit ruang untuk menaruh sesuatu benda, dan di belakangnya ada cup holder. Kemudian ke sebelah sini persnel, dan ke sebelah sini electric parking brake ya. Dan ini konsol box-nya minimalis sekali, panjang, cuman ukuran telapak tangan ini ya. Ukuran telapak tangan minimalis sekali, dan ini di bawahnya konsol box. Oke. Kemudian untuk dashboard sendiri ini hard plastik ya, tidak ada soft touch sama sekali. Jadi mungkin lebih ke mode mobil sport kan ya. Jadi tampilannya nggak ada soft touch. Dan di sebelah sana juga ini sirkulasi AC ada 2 kiri kanan. Cukup lucu juga ya, ngapain harus 2-2, karena terlalu kencang anginnya pun nggak enak ya untuk ke badan. Karena ini pas sekali dengan posisi badan. Posisinya itu vertikal ya, vertikal, jadi nyorot sekali ke badan. Kemudian di sini lacinya, lacinya lebih aneh lagi nih. Lacinya itu dia agak dorong ke dalam sana, kecil lagi. Oke, untuk jok sendiri yang saya gunakan ini berbahan perpaduan ya. Ini kulit, dan di sini fabric ya, kulit dan fabric. Dan ini pun
atasnya kulit. Mungkin dibuat seperti ini karena memang lebih arahnya kan ke sport ya. Jadi perpaduan warnanya seperti ini, dan ini nggak ada electric seat ya. Ini masih manual. Di sini pun manual. Ke tempat saya pun manual. Oke, untuk atas sendiri ini blue drew ya. Untuk plafonnya masih blue drew. Dan untuk sun visor pun tidak ada lampu. Oh, ada lampu ternyata di sini. Ya, ada lampu di sini. Kita tutup. Kemudian ini lampu cabinnya udah LED. Untuk airbag sendiri ini ada 1, 2 ya di jok, 1, 2 dan di setir 3. Biasanya kalau 3 ini biasanya di bawah ada juga. Jadi kurang ada 6 airbag yang pasti di bawah juga biasanya ada ya. Jadi kalau standar internasional 7 airbag. Oke sobat modif, kita sudah selesai review bagian luar dan dalam, dan sekarang kita coba test drive. Let's test drive. Oke, kita coba jalan nih sobat modif. Yap, kita coba sobat modif. Nah, jadi waktu saya ini kan mulai agak pelan, waktu saya rem mulai idling stopnya itu berjalan, jadi dia menggunakan sistem hybridnya. Jadi disitulah letak kenapa mobil ini menggunakan hybrid, jadi lebih irit bahan bakar. Nah, kita coba lagi bergerak. Untuk suspensi keras ya, udah pasti keras. Kenapa keras? Karena ini mobil 2 pintu dan larinya saya yakin ini lebih ke sport car ya, yang teknologi mode yang digunakan yang lebih ke sport car. Ini kita masih pakai mode drive-nya itu normal, belum ke sport dan nggak ekon juga. Nah, normal ini juga tarikannya cukup enteng. Entah karena dengan sudah diganti knalpotnya ya, dengan knalpot racing jadi lebih enak, karena kalau misalkan kita dengar waktu dia idle ya, suaranya pun gahar. Nah, ini kita coba tarik sedikit. Oh, enteng ya. Tarikannya sangat-sangat enteng. Nah, kalau misalkan bisa, semoga terdengar di audio. Ini saat idling, saat dia pelan, langsung si mesinnya itu mati. Waktu injek rem, kemudian gas lagi, kemudian baru hidup lagi, jadi kayak starter sendiri gitu ya. Keren. Dan ingat, ini mobil rare sobat modif, jarang sekali di jalanan. Belum tentu kalian setiap kali jalan menemukan satu mobil ini ya, karena saya juga jarang-jarang. Kebetulan teman saya ini Koremon dan Cinia punya mobil, dan waktu beli mobil ini katanya susah sekali, dan ini pun edisi terakhir ya. Bersyukur saya bisa dikasih pinjam untuk review dan iklan juga. Kalau ada yang punya mobil-mobil rare apalagi ya, arahnya sport car mungkin, boleh kami review. Terima kasih sebelumnya. Ya, sekali lagi ini saya jelaskan bahwa ini knalpotnya udah diganti knalpot racing. Jadi knalpot racing ini cukup berpengaruh enteng tidaknya di mobil. Tambah power ya sedikit, tapi balik lagi si mobil ini dia udah punya power nggak sebelumnya. Kalau kemarin saya sempat jelaskan, kalau misalkan mobil yang jarang biasa dari baru digunakan speed, dibawa pelan-pelan, suatu kali dibawa speed pasti akan berat. Kenapa? Karena dari orang banyak kan bilang bahwa mobil baru Indrayant tunggu berapa kilo, berapa puluh kilo atau 100 atau 1000 gitu ya, baru boleh digas. Sedangkan saya terbiasa waktu lalu beli mobil baru, kemudian begitu keluar dealer ya saya langsung geber sekencengnya dia gitu, semampunya dia sampai full gas, no problem, dan itu tarikannya lebih enteng karena udah terbiasa dari awal. Nah, ini speed bump, nah keras ya, keras, sangat keras. Dan ini lebih nyaman hanya untuk berdua. Secara teknologi ini mobil ya teknologinya hanya hybrid, dan audionya ini udah Android, tapi untuk yang lain nggak ada. Sedangkan untuk fitur ya saya sangat suka sekali dengan fitur speedometer ini, dengan nih seperti pesawat jet ekornya, lekuk-lekuknya ini. Nah, di depan ada jalannya agak lowong, kita coba lagi nih. Oke.
Walaupun trek pendek saya udah bisa merasakan untuk posisi normal, untuk mode-nya drive mode-nya normal, waktu kita gas tetap terasa agak jeda ya. Jadi maksudnya nggak langsung ngacir gitu, karena mungkin modenya normal. Nah, kita sekarang akan coba modenya yang sport. Kita coba ke mode sport. Kalau tampilannya langsung merah ya. Di speedometer ini tampilannya langsung merah kalau mode sport. Kalau tadi normal tuh hijau. Nah, ini. Yap. Oke, di mode sport ini tetap tidak dari bawah, tapi dia di atas 2.500, tepatnya di 3.000 baru kerasa untuk RPM-nya. Untuk RPM, untuk speed-nya ya, untuk tarikannya baru kerasa di RPM 2.500 ke atas. Lebih tepatnya sih di 3.000 saya baru bisa kerasa. Dan sobat modif, kita ini balikin lagi dulu ke normal karena nggak enak ya, gitu ya suaranya. Nah, memang untuk CR-Z ini, Honda CR-Z ini tidak diperuntukkan untuk keluarga lah ya, karena ini lebih diperuntukkan kepada mobil sport 2 orang. Jadi ya mungkin lebih tepatnya bisa dibilang kaum muda lah, anak-anak muda lah ya, under 30 gitu ya, baru cocok. Karena kalau misalkan bawa keluarga atau orang-orang dewasa, kasihan. Kalau buktinya nih di belakang nih. Iya. Kasihan banget kan? Kasihan banget. Nah, jadi saya juga kasihan kepada sobat modif kalau beli mobil ini buat keluarga apalagi dewasa. Waduh, jangan dah. Ya, kasihan tuh kayak korban di belakang. Oke, sobat modif, review kita mengenai Honda CR-Z ini cukup sekian ya. Jadi kalau Honda CR-Z ini memang secara teknologi dia hanya hybridnya aja yang menonjol menggunakan baterai. Jadi bisa saya bilang mungkin ini mobil sport dengan metode hybrid, jadi perpaduan hybrid dan bensin. Kemudian untuk tampilannya, tampilan luar itu sangat keren, sporty sekali. Untuk tampilan belakang ngotak ya, karena metodenya seperti ini. Jadi mobil ini memang lain daripada yang lain deh. Kemudian di dalam ini hal yang paling saya suka adalah dari bentuk speedometer sini nih. Bentuk speedometer itu keren banget. Kemudian waktu saya menggunakan drive mode normal, tarikannya agak sedikit berat ya. Jadi waktu tarikan awal itu agak berat, dan di speedometer itu indikatornya warna hijau. Waktu saya pindah ke sport lebih enteng, dia baru kerasa tarikannya itu lebih tepatnya di 2.500 sampai 3.000. Ya mungkin ini karena kebantu juga dengan knalpot yang sudah dirubah, makanya jadi tarikannya sangat enteng sekali. Kemudian untuk shock breaker, jadi jangan berharap mobil ini dibawa keluar kota enak, karena kalau yang berharap kenyamanan shocknya empuk, jangan berharap jauh dari harapan itu, dan ini tidak seperti itu ya. Duduk belakang tadi saya sudah gambarkan, tidak nyaman sama sekali, tidak recommended untuk keluarga membeli mobil ini, anak di belakang gitu ya, kecuali ya mungkin masih baby atau 2 tahun, 3 tahun masih oke lah, tapi kalau udah dewasa nggak nyaman sekali ya. Kemudian di head unit ini pun udah metode Android, dia ada GPS dan segala halnya ya, metode Android, jadi cukup oke juga. Kira-kira nih sobat modif, dengan waktu saya cek harga mobil ini di kisaran 350 ya untuk tahun 2016, worth it nggak? Suka nggak? Dan yang pasti mobil ini rare. So, sobat modif, cukup sekian review kita kali ini. Semoga lewat video ini bisa membantu sobat modif ada gambaran lagi mengenai mobil-mobil yang tidak biasa yang beredar di pasaran, dan siapa tahu berminat, silakan hunting-hunting, mungkin ada yang cocok harganya. Dan special thanks buat Koremon dan Cinia yang sudah meminjamkan mobil ini untuk kita review. Thank you banget loh ya. Semoga usahanya, bisnisnya makin berhasil dan makin jaya-jaya. Oke, dan terima kasih kepada semua sobat modif yang sudah menyaksikan konten video ini dari awal hingga akhir.
buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, karena kita akan terus memberikan video-video mengenai review mobil atau apapun yang berkaitan dengan otomotif ke depannya yang mungkin Sobat Modif perlu info itu. Jangan lupa notification-nya supaya pada saat kita upload videonya, Sobat Modif bisa dapat info dan langsung menontonnya. Silahkan like bagi yang suka video ini, dan silahkan bagikan juga mungkin ada yang membutuhkan informasi dari video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan stay tune on Berkat Raja.